Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu pendekatan yang ada di machine learning. Nah, di machine learning ini biasanya kita mengenal beberapa istilah model pembelajaran. Di antaranya ada supervised learning, kemudian yang ini akan kita bahas di video ini. Dan juga ada unsupervised learning, ada semi-supervised learning, dan juga ada reinforcement learning. Oke, kita langsung saja bahas apa itu supervised learning. Nah, supervised learning ini secara singkat bisa kita definisikan dia sebagai suatu pembelajaran terawasi. Ya. Jadi ini adalah pembelajaran yang terawasi. Dalam hal ini berarti kita katakan nanti ada pihak yang mengawasi dan mengarahkan selama proses pelatihan atau pembelajaran. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian secara matematis ya, proses pelatihan atau proses training, ini terhadap suatu data yang kita observasi gitu ya, ini dapat kita ilustrasikan ke dalam suatu fungsi ya, fungsi matematika seperti ini. Kemudian fungsi ini nanti akan memetakan, dia akan melakukan mapping antara variabel input yang mana kita simbolkan sebagai X, dan dia akan memetakan ke variabel output, yaitu kita simpulkan dengan Y. Ya, dia adalah target variabel. Jadi model fungsi matematika ini selanjutnya kita akan gunakan untuk memprediksi output Y ya, dari data yang baru, yang dia belum pernah diketahui sebelumnya. Jadi di sini di supervised learning ini kita punya beberapa input ya, punya input variabel, kemudian dari variabel itu kita akan petakan dia ke dalam output untuk diketahui apa output dari variabel ini. Sebagai contoh, ketika kita ingin memprediksi gambar, kita punya gambar kendaraan, kita punya katakanlah ada 1000 kendaraan, ada mobil sedan, kemudian ada bus, ada truk dan sebagainya. Nah, kita akan melakukan klasifikasi ya, secara otomatis. Maka kita katakan tadi gambar-gambar itu, image-image itu ya, dia adalah input variabel ya X-nya. Kemudian kategorinya, kelasnya tadi ada truck, ada sedan, kemudian ada busnya adalah Y-nya. Ya. Kemudian kita nanti diberikan gambar baru begitu. Misalnya ada gambar mobil ya, kemudian kita minta mesinnya itu untuk memprediksi ini mobil apa, apakah dia termasuk truk, termasuk sedan, atau termasuk bus dan sebagainya. Oke ya, dalam aplikasi penerapan machine learning yang supervised ini, kita mencoba mencari hubungan antara input X dengan output Y. Jadi secara umum ini kita berbicara tentang bagaimana mempelajari hubungan antara X dan Y dari data yang berisi contoh pasangan antara nilai input dan output yang diamati. Atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa di supervised learning ini ya, kita ini melakukan prediksi sesuatu yang baru berdasarkan contoh yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, inilah tujuan utama dari supervised learning. Kemudian kenapa ini disebut dengan supervised? Jadi kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi data yang digunakan di dalam proses pembelajaran ini disebut dengan data latih atau data training. Kemudian di dalam supervised learning ini data yang kita gunakan adalah data yang telah memiliki label. Jadi kita punya data, di mana data ini dia memiliki label. Nah, apakah label dari data ini benar atau tidak? Ya, tadi kita berikan contoh sebuah gambar, ini kita labeli misalnya, oh ini truk, oh ini sedan. Nah, tentunya di sini ada campur tangan manusia. Ada campur tangan seorang domain expert misalnya, yang dia menguasai di bidang tertentu, ataupun dia mengetahui pengetahuan tentang data tersebut misalnya. Nah, ini proses pelabelan inilah ya, yang akan nanti dilakukan oleh si supervisor atau teacher di sini, yang dia bertindak sebagai expert. Ya.
di sini tadi kita perlukan ya seorang teacher, seorang supervisor atau domain expert yang dia akan memberikan arahan dalam proses training data dengan memastikan bahwa data ini ya labelnya sudah benar. Jadi kenapa ini dikatakan supervised? Karena kita memiliki data yang sudah dilabelin dan proses pelabelannya ini ya, dilakukan oleh seorang supervisor atau domain expert. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai tipe-tipe supervised learning algorithm. Ya. Yang pertama ada classification, kemudian yang kedua ada regression. Jadi dua algoritma ini yang merupakan contoh dari supervised learning algorithm. Nah, apa itu classification? Classification ini dalam classification ya, variable output yang dihasilkan dia adalah berupa kategorikal atau dia variabelnya adalah discrete outputnya, output variabel yang kita harapkan. Contohnya apa ya? Kita ingin memprediksi dari suatu data gitu ya, apakah dia positif atau negatif. Katakanlah seseorang ini terkena flu atau tidak ya. Positif flu atau dia negatif flu gitu. Atau kalimat misalnya, ini kalimatnya ini sentimennya positif atau sentimen negatif. Atau kalau kita bicara email, apakah dia spam atau dia tidak tergolong spam. Nah, sebagai ilustrasi seperti ini, kita akan mencoba memprediksi ya sebuah gambar misalnya. Kita punya data latih yang sudah dilabelin, ada data latih pertama, maksudnya kelas pertama yaitu yang di sini ada apel, kelas kedua di sini ada pisang gitu ya. Nah, dari sini nanti akan kita lakukan proses training. Kemudian dari proses training itu dihasilkan suatu model di sini. Nah, ketika kita menghasilkan model, kemudian kita bisa berikan suatu data baru yang dia belum pernah dikenal sebelumnya. Yang dia juga tidak ada labelnya. Nah, kita minta si mesin ini untuk memprediksi berdasarkan model yang sudah dihasilkan tadi. Apakah dia termasuk banana atau termasuk apple. Kita prediksi di situ. Nah, ini adalah ilustrasi dari klasifikasi. Jadi outputnya ya kita pastikan dia adalah kategorikal atau discrete. Jadi ada input gitu. Inputnya ini adalah data yang belum terlabeli dan belum pernah ada sebelumnya. Kemudian dia diprediksi berdasarkan model yang sudah dihasilkan tadi sebelumnya. Kemudian regresi. Kalau regresi ini output variabelnya ini berupa numerik atau variabel kontinu. Contohnya adalah berat badan di sini. Ya, contohnya berat badan. Kemudian ada harga, kemudian ada jarak dan sebagainya. Sebagai ilustrasi di sini, ya, bagaimana kita akan memprediksi harga rumah berdasarkan misalnya ukurannya atau luasnya di situ. Kita prediksi rumah. Jadi misalnya ini hasilnya sudah fix ini. Hasilnya. Nanti prediksinya. Jadi ini kita akan coba misalnya gini, katakanlah kita akan buat garis ini ya. Nah, ini yang merepresentasikan mengeneralisir dari data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian katakanlah dia ada data baru di sini ya, ada 1250 misalnya. Nah, ketika kita di sini akan mencari tahu di sini ini harganya berapa untuk luas 1250, maka kita akan dapatkan di harganya sekian kurang lebih misalnya. Nah, ini hasilnya berupa apa? Numerical atau continue. Nah, ini ada beberapa contoh supervised machine learning algorithms yang mungkin akan kita pelajari di materi-materi setelahnya. Ya, ada linear regression, kemudian ada logistic regression, ada naive Bayes classifiers, kemudian ada juga decision tree, terakhir ada support vector machine. Demikian materi tentang supervised machine learning yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Terima kasih.